Selamat pagi Bu Jeki, hari ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan bina lingkungan di Kelurahan Kemijen. Dengan bersama teman-teman saya ada Verlinda Ayustina, NIM 17A10092, saya sendiri Jessica Daniele 17A10160, Jennifer Tamara 17A10181, Firlia Lotka 17A10190 dan Abednego Agung 18A10149. Nah, ini adalah kelurahan atau lokasi yang kami pilih untuk dilakukan bina lingkungan, yaitu di Kelurahan Kemijen. Kelurahan Kemijen sendiri memiliki batas wilayah. Di barat dan utara ada Kelurahan Tanjung Mas, di sebelah timur ada Kelurahan Tambak Harjo, dan di sebelah selatan ada Kelurahan Rejomulyo, Mati Baru, dan Mati Harjo. Ini lokasi spesifiknya wilayah yang kita amati yaitu di RW 06. Perbaikan lingkungan yang kami pilih itu adalah renewal, yaitu merupakan penataan kembali suatu daerah tertentu di dalam suatu kawasan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih memadai bagi kawasan di lingkungan Kemijen sendiri. Nah, upaya peremajaan kawasan ini dilaksanakan apabila suatu lingkungan tersebut dirasakan mengalami penurunan kualitas lingkungan. Seperti contohnya di Kelurahan Kemijen itu ada banjir. Untuk tahap perbaikan secara renewal ini dipilih atas dasar perbaikan dan pembaruan pada bagian sanitasi pada daerah lingkungan tersebut. Pelayanan air bersih sudah cukup memadai, namun masih ada masyarakat yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena lebih murah atau ekonomis. Kondisi pelayanan air bersih berkaitan dengan tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung rendah. Kesadaran masyarakatnya rendah akan pentingnya menjaga lingkungan dan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah disediakan. Nah, warga Kemijen sendiri masih kurang peduli akan kebersihan dan kualitas air bersih yang diterima, karena di daerah Kemijen tiap tahunnya mengalami peninggian jalan akibat land subsidence pada daerah tersebut. Hal itu terjadi karena sebagian warga Kemijen masih menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu program dari 2 yang kami pilih yaitu Rumah Bambu. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rumah bambu permukiman di Kemijen masih rawan terkena banjir dan rob. Salah satunya yaitu di RW 6 sendiri. Maka pemerintah mengusulkan adanya pembangunan rumah yang adaptif terhadap banjir rob. Pemerintah mengusulkan pembuatan rumah panggung yang menggunakan material utamanya yaitu bambu. Karena bambu tersebut mudah didapat dan harganya relatif murah, sehingga mampu membantu masyarakat permukiman di Kemijen yang memiliki penghasilan relatif rendah. Tetapi material bambu ini mudah lapuk jika terkena air dan hanya dapat digunakan pada konstruksi lantai bagian atas dan pada konstruksi bagian bawah menggunakan material pipa besi galvanis dan beton. Rumah dengan konsep panggung ini merupakan konstruksi yang cocok pada rumah yang memiliki kerangka bambu. Sistem rumah panggung ini merupakan rumah yang menggunakan sistem konstruksi yang mempunyai bidang lantai yang terangkat dari permukaan tanah dengan tiang-tiang pada penopangnya. Penggunaan rumah panggung tersebut memiliki beberapa alasan yang beraneka ragam, namun yang utama yaitu mengantisipasi dari timbulnya bahaya yang berasal dari alam sendiri, contohnya bencana banjir maupun serangan dari binatang buas. Kemudian untuk kelebihannya yaitu dapat menghasilkan ketinggian lantai secara fleksibel sesuai yang dibutuhkan dan pada umumnya dapat dibongkar pasang. Selain itu, rumah tersebut memiliki space tambahan di bagian bawah lantai yang dapat digunakan. Selain itu, rumah panggung memiliki kelemahan, yaitu bangunannya membutuhkan struktur penopang lantai dan juga pada saat pelaksanaan pembangunannya cukup sulit. Rumah bambu menggunakan sistem rumah apung. Ini merupakan sistem konstruksi yang tidak melekat atau tidak menempel pada permukaan tanah, yang artinya struktur bertumpu pada suatu sistem pengapungan yang ada di atas permukaan air. Sistem tersebut sangat banyak digunakan pada perumahan yang khususnya dibangun pada area perairan. Contohnya di area permukiman nelayan. Sistem pengapungan yang digunakan yaitu menggunakan drum, kayu, dan bambu. Untuk kelebihan dan kelemahannya, kelebihan dari rumah apung bambu ini yaitu ketinggian lantai secara fleksibel sesuai dengan yang diperlukan.
umumnya dapat dibongkar dan dipasang lagi dan juga mempunyai space tambahan di bawah lantai yang bisa dipergunakan. Kelemahannya yaitu membutuhkan struktur penopang lantai dan juga pada pelaksanaannya cukup sulit. Problem di daerah Kemijen terjadi akibat pengambilan dan penggunaan air tanah yang berlebihan, akibat aktivitas industri yang ada di daerah tersebut maupun sekitar daerah Kemijen. Menurut pakar tata kota, penurunan ini dapat mencapai angka 8 cm tiap tahunnya. Solusinya yaitu pada perbaikan dengan meninggikan rumah sekaligus mengganti konstruksi rumah setiap 5 tahun dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Itu merupakan sangat tidak efisien karena relatif mahal dengan biaya sekitar 5 juta. Kontennya yaitu pelayanan air bersih sudah cukup memadai. Namun masih ada masyarakat yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena lebih murah dan ekonomis. Kondisi pelayanan air bersih berkaitan dengan tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung rendah. Kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya menjaga lingkungan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah disediakan. Bina usahanya yaitu dengan membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang usaha yang berdampak pada peningkatan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah tentang drainase. Berdasarkan yang kita tahu bahwa drainase di daerah tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi jalan dan instalasi. Jadi karena pengambilan air tanah secara terus-menerus membuat permukaan tanah semakin menurun. Namun dengan peninggi jalan, hal tersebut menyebabkan rob atau banjir yang membuat letak jaringan pada pipa air sudah terlalu dalam sehingga rentan mengalami kerusakan dan juga semakin sulit terdeteksi apabila terjadi kerusakan. Pembuangan limbah pada septic tank sudah tidak memungkinkan karena kondisi septic tank sudah terlalu rusak akibat terlalu sering terjadi rob. Sehingga limbah tersebut akhirnya dibuang ke dalam selokan. Kampung Seni. Kampung Seni adalah program penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam menyelenggarakan penataan kota Semarang yang mengubah kawasan permukiman kumuh menjadi kampung seni. Wali Kota Semarang yaitu Hendra Priadi menetapkan penerapan P2K2P di Kota Semarang dengan rancangan penataan lingkungan permukiman dengan berbasis komunitas. Kampung seni ini akhirnya membuat banyak orang tertarik untuk mengunjungi lokasi tersebut untuk melihat secara langsung seni visual yang ada di kampung seni dan yang menghiasi daerah permukiman Kemijen. Selanjutnya, identifikasi dari penyebab rob di daerah Kemijen. Yang pertama adalah penurunan tanah. Yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut yang diakibatkan dari pemanasan global dan menyebabkan mencairnya es di kutub. Kenaikan permukaan air laut dapat terjadi sebanyak 5 sampai 8 mm per tahun. Yang ketiga, drainase yang tidak berfungsi dengan baik sehingga sedimentasi dan timbunan sampah. Yang keempat, ketersediaan ruang terbuka hijau untuk resapan air masih kurang. Kurangnya hutan mangrove di pesisir Semarang sebagai penahan gelombang air pasang laut. Selanjutnya, reklamasi pada area tambak maupun area rawa. Oleh karena itu, polder alam yang menampung dari limpasan air banjir akibat hujan dan rob dapat berkurang. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan penyebab banjir dan rob yang ada di daerah Kemijen. Yang pertama adalah program solusi ekologis untuk mengurangi rob. Yang selanjutnya, sosialisasi pembuatan rumah bambu yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan pembuatan rumah bambu yang dilakukan masyarakat. Yang B, pembuatan bank sampah. Yang pertama adalah sosialisasi pembuatan bank sampah. Yang kedua adalah penggunaan sampah atau limbah pabrik sebagai pengganti tanah padas. Yang ketiga adalah pembuatan pupuk kompos. Yang keempat adalah mendaur ulang sampah menjadi kerajinan. Sosialisasi pembuatan rumah bambu yang dilakukan masyarakat. Kegiatannya yaitu sosialisasi pembuatan rumah bambu, kemudian pelakunya yaitu narasumber atau pembicara yang ahli di bidangnya, dan warga Kemijen khususnya RW 6. Dibutuhkan 2 hari. Untuk hari pertama, kita dapat
untuk sosialisasi perihal konstruksi, kemudian hari kedua untuk perihal pemilihan bahan bangunan. Kemudian narasumber beserta perangkat desa akan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pembuatan rumah bambu baik secara pemilihan bahan maupun konstruksi yang berpengalaman. Untuk kegiatan kedua itu pembuatan rumah bambu yang dilakukan oleh masyarakat. Pelakunya itu semua warga Kemijen khususnya RW 6. Untuk waktunya pembangunan rumah bambu tersebut diperkirakan selama 3 bulan dan pemeriksaan struktur bangunan bambu yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Untuk gambaran keberlanjutan program itu dari pihak RW atau RT-nya sebagai penggerak untuk berkoordinasi dengan warga yang lain agar rutin melakukan pemeriksaan dari struktur rumah bambu tersebut. Nah, untuk material-materialnya ada 3, yaitu bambu, pipa besi galvalis, dan beton. Material beton dan pipa besi galvalis digunakan karena materialnya ringan dan tahan lama, dan juga tahan terhadap air. Selanjutnya adalah sosialisasi bank sampah. Pelakunya adalah semua warga Kemijen, khususnya warga RW 06. Waktu yang diperlukan yaitu 1 bulan sekali. Gambaran program berkelanjutannya adalah yang pertama, melakukan sosialisasi bank sampah dapat dilakukan 1 bulan sekali dengan pembicara orang yang berkompeten di bidangnya. Yang kedua adalah warga diminta untuk melakukan arahan-arahan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh pembicara. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi program pada bank sampah. Next, berikut adalah salah satu kegiatan bank sampah yang pernah dilakukan di salah satu bank sampah di daerah Kelurahan Tijumoyo. Nah, selanjutnya adalah daur ulang untuk kompos. Di sini pembuatan kompos dilakukan oleh tenaga kerja untuk pengomposan kapasitasnya itu dalam satu cetakan atau 6.000 kg per hari adalah 4 orang. Nah, siapa pelakunya adalah warga dari RW 06 sendiri. Untuk waktu pengerjaannya itu jam efektif selama bekerja itu 7 jam. Nah, untuk gambaran keberlanjutan program ini nantinya adalah pengumpulan sampah dari tiap rumah dilakukan minimal tiap 2 hari. Adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam mengatasi persoalan sampah di lingkungannya, pelatihan terkait kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini, dan pendampingan yang dilakukan hingga masyarakat mampu melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri. Ini adalah gambar-gambar proses pengomposan. Kegiatan yaitu mendaur ulang sampah botol plastik menjadi kerajinan. Pelakunya yaitu semua warga Kemijen, khususnya RW 06. Waktu dapat dilaksanakan seminggu sekali pada tiap minggunya oleh warga Kemijen. Gambaran keberlanjutan program, Pak RW dan juga Pak RT sebagai penggerak untuk berkoordinasi dengan warga yang lain agar rutin melakukan pembuatan daur ulang sampah dari botol plastik menjadi berbagai kerajinan seperti pembuatan tanaman vertikal, tanaman perhiasan, dan bunga hias. Ini adalah contoh-contoh dari kerajinan botol plastik. Yang sebelah kiri adalah contoh penggunaan botol plastik sebagai tempat perhiasan. Yang sebelah kanan ini contoh tanaman botol plastik sebagai tanaman vertikal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.